Yang paling cepat mengubah suasana rumah bukanlah politik atau kurs dolar, melainkan harga pangan. Seringkali, kita baru sadar saat media mulai ramai membahas inflasi. Padahal, sinyal-sinyal itu sudah muncul jauh sebelumnya. Mari kita jujur dengan realita di lapangan dan belajar membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan sistem ekonomi kita. Sekarang coba kita lihat apa yang sedang terjadi. Memasuki akhir Juli dan menuju Agustus, ada beberapa perkembangan yang layak diperhatikan. Pertama tentu saja adalah pola musiman. Setelah masa liburan sekolah berakhir, banyak orang mengira permintaan pangan otomatis turun dan harga akan kembali normal. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Permintaan rumah tangga memang bisa sedikit melambat, tetapi di sisi lain distribusi mulai kembali padat karena aktivitas ekonomi berjalan normal lagi. Restoran, kantin, hotel, industri makanan, hingga berbagai pelaku usaha kembali meningkatkan pembelian bahan baku mereka. Akibatnya, tekanan terhadap pasokan tidak benar-benar hilang. Harga bisa saja tetap tinggi meskipun suasana sudah terasa lebih sepi dibanding beberapa minggu sebelumnya. Inilah yang sering membuat masyarakat terkecoh. Kita menganggap harga pasti turun setelah momen ramai selesai, padahal pasar bekerja berdasarkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar musim liburan. Sinyal kedua datang dari cuaca. Mungkin terdengar membosankan karena hampir setiap tahun kita mendengar alasan yang sama. Hujan terlalu deras, kemarau terlalu panjang, banjir, angin kencang, atau gagal panen. Tetapi justru karena terus berulang, kita tidak boleh menganggapnya sebagai alasan biasa. Produksi cabai, bawang, sayuran, hingga beberapa komoditas hortikultura sangat bergantung pada kondisi cuaca. Sedikit saja gangguan terjadi di daerah sentra produksi, dampaknya bisa langsung terasa di pasar-pasar kota. Yang menarik, harga seringkali naik lebih dulu sebelum masyarakat mengetahui penyebabnya. Distributor sudah melihat pasokan mulai berkurang, pedagang mulai kesulitan mendapatkan stok, lalu harga bergerak sedikit demi sedikit. Ketika masyarakat akhirnya sadar, kenaikannya sudah terlanjur besar. Disinilah informasi menjadi aset yang sangat berharga. Orang yang mengetahui perubahan lebih awal biasanya punya waktu untuk menyesuaikan pengeluaran. Sedangkan yang terlambat hanya bisa menerima harga baru yang jauh lebih mahal. Lalu, sinyal ketiga adalah biaya distribusi yang sering kali luput dari perhatian. Banyak orang mengira harga pangan hanya ditentukan oleh hasil panen. Padahal perjalanan dari sawah menuju meja makan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari bahan bakar kendaraan, biaya logistik, penyimpanan, tenaga kerja, hingga ongkos distribusi antar daerah. Begitu salah satu komponen itu naik, dampaknya akan merambat ke seluruh rantai pasok. Memang tidak selalu langsung terlihat dalam hitungan hari, tetapi perlahan harga mulai menyesuaikan. Ini seperti efek domino, yang jatuh pertama mungkin kecil, tetapi akhirnya menjatuhkan semuanya. Sayangnya masyarakat sering hanya melihat harga akhir di pasar tanpa pernah benar-benar memahami perjalanan panjang sebuah bahan makanan sebelum sampai ke tangan pembeli. Sinyal keempat justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Ketika pemerintah mulai menggencarkan berbagai program bantuan pangan, operasi pasar, atau penyaluran cadangan beras, banyak orang menganggap semuanya adalah kabar baik. Memang benar, tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan seperti ini sering menjadi sinyal bahwa pemerintah melihat adanya potensi tekanan harga yang perlu diantisipasi. Pemerintah tentu memiliki data produksi, distribusi, stok, dan konsumsi yang jauh lebih lengkap dibanding masyarakat umum. Jadi ketika langkah antisipasi mulai diperbesar, ada baiknya kita juga ikut memperhatikan situasi. Bukan untuk panik, melainkan agar lebih siap, karena kesiapan selalu lebih murah dibanding kepanikan. Orang yang berbelanja secara bijak, jauh sebelum harga melonjak biasanya jauh lebih tenang dibanding mereka yang baru bereaksi ketika rak-rak toko mulai dipenuhi pembeli yang berebut stok. Kemudian sinyal kelima adalah perubahan perilaku masyarakat sendiri. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi psikologi pasar seringkali lebih kuat daripada kondisi sebenarnya. Ketika masyarakat mulai percaya harga akan terus naik, mereka membeli lebih banyak dari biasanya. Akibatnya permintaan meningkat tajam dalam waktu singkat, sementara pasokan belum tentu bertambah. Harga akhirnya benar-benar naik, bukan semata karena barang langka, tetapi karena semua orang ingin membeli pada saat yang bersamaan. Fenomena seperti ini sudah berkali-kali terjadi, baik pada beras, minyak goreng, gula, maupun komoditas lainnya. Ketakutan bisa menjadi faktor ekonomi yang nyata, dan semakin banyak orang bereaksi dengan panik, semakin besar peluang harga bergerak lebih tinggi. Kalau kita gabungkan semua sinyal tadi, sebenarnya ada satu pelajaran penting. Harga pangan bukan sekadar urusan petani atau pedagang pasar. Ini adalah cerminan dari bagaimana sistem ekonomi bekerja.
Ketika cuaca berubah, distribusi terganggu, biaya logistik meningkat, kebijakan pemerintah bergeser, dan psikologi masyarakat ikut berubah, semuanya saling berkaitan. Tidak ada satu penyebab tunggal. Justru karena itulah solusi sederhana hampir tidak pernah cukup. Kita sering berharap harga bisa kembali murah hanya karena ada operasi pasar beberapa hari. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam. Produktivitas pertanian, infrastruktur distribusi, efisiensi logistik, stabilitas energi, hingga daya beli masyarakat semuanya saling terhubung seperti roda gigi. Kalau satu roda bermasalah, roda lain ikut melambat. Di sisi lain, kita juga perlu bersikap kritis terhadap cara informasi disampaikan. Tidak jarang masyarakat hanya disuguhi kalimat bahwa stok aman, pasokan terkendali, atau situasi masih kondusif. Tentu kita berharap itu benar. Tetapi sebagai warga yang setiap hari mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan pokok, kita juga berhak melihat kenyataan di lapangan. Kalau harga di pasar terus naik sementara narasi yang disampaikan selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, wajar kalau muncul pertanyaan. Sikap kritis bukan berarti selalu menuduh pemerintah salah. Skeptis bukan berarti percaya semua teori konspirasi. Skeptis berarti membandingkan data dengan realitas yang kita alami sendiri. Kalau harga cabai naik, kita mengakuinya. Kalau beras stabil, kita juga mengakuinya. Kalau minyak goreng turun, kita ikut bersyukur. Yang tidak sehat adalah ketika masyarakat diminta menerima semua narasi tanpa boleh mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena itu, menjelang Agustus ini mungkin yang paling penting bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap. Mulailah lebih peka terhadap perubahan harga di sekitar kita. Biasakan membandingkan harga, mengatur anggaran belanja dengan lebih disiplin, menghindari pembelian yang didorong rasa panik, dan menyisihkan sedikit cadangan untuk menghadapi kemungkinan harga yang lebih tinggi. Langkah-langkah sederhana seperti itu mungkin tidak terdengar spektakuler, tetapi justru itulah yang paling sering membantu keluarga bertahan ketika kondisi ekonomi berubah. Kita memang tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa menentukan harga pasar, dan tidak bisa mengubah kebijakan dalam semalam. Tetapi kita masih bisa mengendalikan cara kita merespons keadaan. Pada akhirnya, ekonomi selalu mengajarkan satu hal yang sederhana. Orang yang paling kuat bukan selalu yang memiliki uang paling banyak, tetapi yang paling cepat membaca perubahan. Dunia terus bergerak, harga terus berubah, dan tantangan baru akan selalu datang silih berganti. Jadi jangan biasakan hidup dengan asumsi bahwa besok akan selalu sama seperti hari ini. Tetap tenang, tetap rasional, dan jangan mudah terbawa kepanikan. Karena dalam situasi apapun, keputusan yang diambil dengan kepala dingin hampir selalu lebih baik daripada keputusan yang lahir dari rasa takut. Kalau menurut kalian, pembahasan seperti ini bermanfaat dan bisa membantu lebih banyak orang memahami kondisi ekonomi dengan cara yang sederhana dan masuk akal, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga atau teman kalian, dan tentu saja subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca berbagai sinyal ekonomi bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberi kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil keputusan yang lebih bijak di tengah perubahan yang terus terjadi.